Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Terima kasih Pak Yos atas waktunya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang aksi nyata modul 1.4 dari program guru penggerak yang saya ikuti angkatan keempat Kota Padang. Dan hari ini saya akan mensosialisasikan tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Baik, seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan semboyannya Ingarso Sungtulodo Ingmadya Mangunkarso Tuturi Handayani. Dimana kalau kita diartikan di situ, di depan pemberi teladan, di tengah menciptakan ide, dan di belakang memberi dorongan atau arahan. Jadi di guru penggerak itu kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, semboyan yang 3 itu yang akan didalami untuk menciptakan pelajar Pancasila yang menuju kepada belajar merdeka atau merdeka belajar. Intisarinya dari filosofis Ki Hajar Dewantara itu berawal dari sebuah pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, merupakan sebuah diibaratkan sebagai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai pengajar menuntun kodrat yang sudah ada pada anak itu sendiri. Dimana kemarin seperti di upacara kemarin Bu Pit sudah mengatakan bahwa anak itu dilahirkan sudah ada potensi di dalam dirinya. Atau seperti kertas yang bercorak, anak itu dilahirkan seperti kertas yang bercorak, bukan kertas putih polos saja, karena dia sudah ada potensi-potensi yang dimiliki, bakat di dalam dirinya. Kita tinggal mengasah potensi yang ada pada diri anak itu untuk menajamkan yang positif dan memburamkan yang negatif pada diri anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di filosofis Ki Hajar Dewantara
Di sini dinyatakan seorang pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, di mana sedangkan anak itu adalah bibit atau benihnya. Jika kita menanam bibit atau benih itu di tempat tanah yang subur dan diberi pupuk yang cukup, maka dia akan tumbuh subur dengan baik. Begitu juga dengan mendidik anak. Mendidik anak juga begitu, kita mendidik sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan kita sebagai guru atau pendidik itu berfungsi sebagai pamong untuk menuntun anak agar menemukan merdeka belajar. Tapi kita tetap terbuka terhadap perubahan atau selalu waspada terhadap perubahan-perubahan zaman. Nah, seperti kita ketahui, pendidikan itu tidak statis. Contohnya saja kurikulum. Kurikulum kita tidak statis, berubah terus-menerus. Dan untuk kedepannya lagi kita akan memakai kurikulum prototipe yang sesuai dengan pendidikan guru penggerak ini, di mana kita akan bergerak mengikuti kodrat alam, yaitu kodrat yang dimiliki oleh anak itu dari lahir. Kemudian kodrat zamannya, anak itu akan mengikuti kodrat alam sesuai dengan zamannya. Seperti sekarang, zamannya teknologi, anak semua sudah bisa menggunakan gawe. Jadi kita tidak boleh melarang anak itu menggunakan gawe, karena zamannya sekarang zaman IT. Tinggal kita lagi memberikan tuntunan bagaimana budaya positif yang harus dimilikinya dan budaya negatif yang harus ditinggalkannya dari pengaruh gawe tersebut. Kemudian tidak terlepas dari budi pekerti yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Karena budi pekerti itu sangat menentukan anak itu nanti mengarah ke yang baik atau yang buruk. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor keluarga yang sangat menentukan, yaitu orang tua. Karena di sana adalah pertama kali anak dibentuk karakternya dari keluarganya sendiri. Kita sebagai guru tinggal menuntun karakter yang sudah dibentuk dari keluarga tersebut. Pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran merdeka yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan anak, di mana anak itu sejak lahir sudah membawa potensi di dalam dirinya masing-masing. Yaitu kita sekarang sebenarnya kita Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan pendidikan yang berpusat kepada anak atau student center, mencari bakat anak, tapi mungkin belum maksimal. Nah, sekarang kita berusaha lagi memaksimalkan pendidikan yang berpusat kepada anak atau siswa, student center. Kita mulai meninggalkan yang teacher centernya. Saya alhamdulillah sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak atau student center, di mana tujuannya adalah menggali bakat dan minat anak itu sendiri untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita juga mencari di awal pertama ini, seperti tadi saya masuk ke kelas, saya sudah melakukan budaya positif dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan dengan anak yang kita buat, sehingga anak itu bahagia dan senang untuk belajar. Dan dia tahu kalau dia melanggarnya, dia tahu sanksinya karena dia yang membuatnya sendiri dan disepakati dengan tanda tangannya di sana. Itu keyakinan kelas. Mungkin kalau dulu kita sering membuatnya dengan nama kontrak belajar. Kalau kontrak belajar yang banyak kita sebagai guru yang membuat aturan. Sekarang mereka yang membuat aturan, biar mereka yang melaksanakan dan mereka yang menerima sanksinya. Kemudian apa yang saya terapkan di kelas sekarang sudah mulai saya terapkan, dan saya ingin membagi ilmu saya kepada Bapak Ibu untuk mewujudkan merdeka belajar itu di sekolah kita, sehingga tercapainya profil pelajar Pancasila yang
diterapkan oleh KHD itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Itu sudah terinclude di dalam visi sekolah kita. Kemudian gotong royong juga sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sekolah kita sudah dilaksanakan semuanya, tapi mungkin belum maksimal. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menerapkan profil pelajar Pancasila itu secara bersama-sama dan menuju merdeka belajar sehingga anak atau murid di sekolah kita bisa belajar dengan bahagia dan senang. Nah, itu sedikit sosialisasi saya tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu mau berbagi, silakan bertanya juga boleh, berbagi pengalaman juga boleh. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya selamat untuk itunya, tapi dari yang belakang ini dapat tangkap itu tadi sangat menarik sekali, yaitu adanya kesepakatan atau bolehlah dikatakan kontraktif kita anak-anak dengan siswa. Nah, barangkali mungkin bisa dikatakan info barangkali yang membuat anak bahagia, tapi ini juga akan bahagia sehingga rapor sudah jadi, catatan kita cukup banyak. Nah, masih banyak diminta. Nah, supaya hari ini yang terjadi lagi, mungkin kontrak kerja seperti apa yang Bu Etin berikan sama siswa sehingga kami pun dapat memenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas, sangat memberi saya suatu semangat lagi untuk lebih mensosialisasikan tentang guru penggerak ini. Tadi saya sudah mulai melaksanakan memberi keyakinan kelas di kelas 96 dan 98, di mana saya membawa media, ada kertas karton saya kasih, kemudian kertas catatan kecil saya berikan kepada anak. Kemudian saya bilang kita akan membuat kesepakatan tentang disiplin belajar dengan TIK. Nah, di sana apa Bu contohnya? Contohnya jika Ananda disiplin datang tepat waktu, apa rewardnya yang diinginkan? Anak itu sendiri yang meminta, yang membuatnya dia sendiri, bukan saya hanya memfasilitasi. Kemudian jika disiplin itu dilanggar, jika Ananda tidak tepat waktu datang, apa yang Ananda inginkan sanksinya? Nah, banyak tadi anak itu jika saya terlambat datang, saya bersedia berdiri di pintu melihat ibu belajar. Kemudian saya bersedia duduk di depan kelas mendengar ibu belajar, tidak di bangku. Itu banyak tadi. Kemudian jika terlambat mengerjakan tugas, apa sanksinya? Saya bersedia menambah tugas saya lagi dan hari itu saya selesaikan di sekolah. Kemudian saya bersedia nilai saya dikurangi 10, ada yang minta 5, ada yang 10 poin. Kemudian tadi kami sepakati dan menandatangani, dan insya Allah minggu depan sudah kami mulai aturan keyakinan kelas yang dibuat itu. Itu beberapa contohnya, Bu. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada lagi yang sharing atau pendapat atau usulan kepada saya untuk memperbaiki pembelajaran kita? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan mari kita bekerja sama untuk menciptakan Merdeka Belajar di SMP Negeri 21 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum
belajar membuat vlog. Oke, semangat, semangat. Yes. Ayo 1 2 3 semangat. Ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita membaca salawat tadi mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu untuk guru dan saudara-saudara. Juga saya dimakan menyampaikan semua saya menyampaikan konsultasi yang akan disampaikan oleh Ibu Marina Uskom Pagiku cerah, dengan judul matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi? Menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam mensosialisasikan tentang budaya positif modul 1.4.1 dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita hari ini. Kita lanjut. Penanaman budaya positif. Di sana ada tabel yang menyatakan stimulus respon, teori kontrol pengembangan dunia. Di sana nanti akan ada disiplin positif, salah satu yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah. Kita akan meninjau sesuai dengan teori Diane Gosen, yaitu teori disiplin restitusi. Disiplin ini dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Ada di sana restitusi yang berkaitan dengan kebutuhan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah
pendapat kita tentang hal tersebut dan perilaku apa yang akan kita berikan terhadap kebutuhan. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri kita atau mengontrol sikap yang akan kita restitusi. Sehingga nanti penggunaan budaya positif untuk restitusi ini bisa kita laksanakan atau kita berikan kepada siswa kita yang mengalami masalah. Dan hal itu sudah pernah kami lakukan bersama Ibu Fit untuk menyelesaikan masalah anak yang malas belajar. Kita lanjut. Disiplin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin pertama sekali dari diri kita. Sehingga penguasaan lain mendisiplinkan diri kita itu adalah untuk menciptakan suasana merdeka sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang dinyatakan dalam pemikiran konsep keperadaban kita merdeka. Kemudian Ki Hajar Dewantara berkata yang merdeka. Syarat ada yang memiliki motivasi. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal. Jadi ada motivasi internal, kemudian ada motivasi eksternal dari orang lain yang memberikan sikap positif agar kita lebih mengasih disiplin positif pada diri kita. Kemudian karena disiplin eksternal itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita, kita harus berusaha meyakinkan diri kita untuk menerima saran dari orang lain itu agar diri kita bisa disiplin dalam menerapkan budaya positif. 3 motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan disiplin positif itu berdasarkan Diane Gose dalam restitusi di sekolah, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selama kita banyaknya memberi hukuman kepada anak. Jika dia melanggar disiplin, kita lebih banyak memberi hukuman daripada merestitusinya. Langsung kita memberi hukuman. Misalnya anak itu terlambat, maka katanya dia langsung disuruh mengerjakan sesuatu sebagai hukuman. Nah, hal itulah yang akan kita rubah sekarang. Kita restitusi dia dulu, baru kita tahu apa sanksi untuk pelanggaran disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, siswa kita ingin mendapatkan juara atau nilainya bagus karena ada embel-embel dari gurunya. Siapa yang mendapatkan nilai 100 akan
dari dalam diri pribadi sendiri tadi. Kan ada 3 motivasinya tadi. Ada sering memberi dukungan, kemudian ada ingin mendapat penghargaan, dan ada motivasi dalam diri sendiri. Nah, di Haja Dewantara menerapkan motivasi yang ketiga tadi. Kemudian menurut Diana Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi dari intrinsipnya, dan seseorang akan tergerak bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka akan mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang kita buat. Kemarin, jadi siswalah yang membuat keyakinan dan dia juga yang melaksanakan, dan dia juga yang memberi atau menerima sanksinya. Posisi kontrol, suatu posisi yang dipakai. Kita juga sering melakukan ini kepada siswa. Kalau dia malas sedikit, kamu tidak kasihan sama mamamu, sudah mencari duit siang dan malam, kamu malas belajar. Kan dia jadi merasa bersalah anak itu. Dia akan nangis dan ingat ibunya. Nah, itu sering kita lakukan secara tidak sengaja. Kemudian sebagai teman, nah ini jarang kita lakukan. Kita menganggap kalau anak itu bermasalah, cobalah kita panggil dia, kita ajak bicara sebagai teman. Ini jarang kita lakukan. Kemudian monitor atau pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita memonitor dan melihat anak itu, kemudian kita pantau dan kita sarankan apa yang terbaik untuk anak itu. Selanjutnya adalah manajer, posisi yang tertinggi dari seorang guru sebagai manajer. Sebagai manajer inilah yang harus kita terapkan di sekolah atau di kelas kita dengan memadukannya dengan restitusi positif tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuatan atau power. Ini harus kita pahami. Misalnya, dia melakukan itu, misalnya dia datang terlambat. Bu, saya tidak ada ongkos. Berarti dia tidak punya duit kebutuhan hidupnya. Atau cinta kasih sayang, anak yang broken di keluarga, dia malas belajar, ternyata papa dan mamanya sudah berpisah. Itu salah satu masalah anak kita. Kita harus pahami itu dulu. Kemudian kebebasan. Ada seorang siswa di rumahnya merasa terkekang, dia akan melakukan freedom atau mencari kebebasan itu di sekolah. Dengan misalnya saat sedang belajar, dia melakukan hal-hal lain yang menarik perhatian guru. Dia ingin bebas. Kemudian yang kesenangan. Ada juga anak kita yang mencari kesenangan. Misalnya sedang belajar, ada yang membuat lukisan, itu yang dia senangi. Ada yang mengerjakan tugas sambil bernyanyi, itu yang disenanginya. Kemudian kekuatan atau power. Ada anak yang menunjukkan jati dirinya dengan suka mengganggu teman yang lemah. Dia ingin melihatkan kekuatannya. Jadi kita sebagai guru, selain mengetahui posisi kontrol guru tersebut, kita juga harus tahu kebutuhan dasar dari anak-anak kita, siswa kita di sekolah. Kita lanjut. Penanaman budaya positif sangat penting untuk menimbulkan nilai karakteristik. Nah, contoh penanaman budaya positif itu yang pertama tadi sudah disinggung juga. Kita buat keyakinan kelas. Kemudian guru sering-seringlah melakukan restitusi atau yang disebut juga dengan segitiga restitusi. Jika Bapak Ibu ingin berkolaborasi, maka yang paling bagus itu berkolaborasilah dengan guru BK. Saya sudah melakukannya. Dan mulai hari ini kita bersama-sama mencoba secara bertahap
Jika anak bermasalah, kita lakukan restitusi kita berdua dengan anak itu. Jangan di depan orang banyak. Dia akan mau jujur dan terbuka. Nah, ini dia segitiga restitusi itu. Yang pertama, jika anak bermasalah, kita tanya dulu. Sebelum kita menanya masalahnya, kita tanya dulu identitas, menstabilkan identitasnya. Kita katakan bahwa kita semua adalah sama. Manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dan dia nanti akan mengatakan apa masalahnya dan kita validasi tindakan yang salah itu. Apakah itu baik dilakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Jika itu salah, apa yang harus Ananda lakukan? Maka anak itu akan menjawab pertanyaannya sendiri dan mencari keyakinan apa yang ingin dia lakukan. Bukan kita yang memaksanya harus berubah, tapi dia sendiri yang akan merubah dirinya. Pengalaman saya dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah adalah saya sudah melakukan keyakinan kelas, kemudian siswa itu menjadi bertanggung jawab, pembiasaan antri, budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun yang sudah diterapkan di sekolah kita, saya ingin lebih dioptimalkan lagi karena sekarang sudah mulai pudar. Kemudian menjaga kebersihan, anak yang mandiri dan selalu berkolaborasi. Hal penting yang untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah adalah yang pertama memberi keteladanan, memberi tuntunan, menjadi pembiasaan, dan terbentuklah keyakinan. Jadi kita yang memberi teladan kepada anak dulu, kemudian kita tuntun dia untuk berubah sehingga menjadi pembiasaan, dan itu akan terbentuk keyakinan dalam dirinya untuk melakukan hal positif tersebut. Langkah untuk menciptakan budaya positif, kita mulai secara bertahap ya Bapak Ibu. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Itu sudah saya lakukan kemarin. Kemudian teman sejawat seperti sekarang. Kemudian murid, wali murid untuk menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif yang akan kita lanjutkan. Langkah untuk menciptakan budaya positif tadi. Yang kedua adalah bersama murid menentukan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menerapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensi yang dibuat oleh siswa sendiri. Kemudian merefleksi dan melakukan evaluasi apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah efektif atau belum. Nah, itulah sedikit paparan tentang budaya positif. Budaya positif yang kita terapkan di sekolah atau di kelas kita. Dan saya berharap kita semua bisa menerapkan mulai dari keyakinan kelas tadi, dan kita lakukan restitusi atau segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah atau yang malas belajar. Jangan lagi kita bertindak sebagai penghukum dan membuat anak merasa bersalah. Buatlah diri kita sebagai manajer, teman sejawat, kemudian pemantau, baru sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Pit. Demikianlah, apa ada saran atau pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya, berbagi ilmu itu indah, dan saya berharap ini kita terapkan bersama-sama sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang memerdekakan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merah.
Terima kasih dirimu saya di ucapkan depan kepada Bu kelasmu, Maya. menantikan Mari kita beri aplaus ku untuk Ibu Putih. tersayang, ku tercinta, Semoga apa yang apa disampaikan jadinya atau aku disampaikan oleh Bu tak Putih bisa dapat baca kita tulis, manfaatkan dalam mengerti kehidupan sehari banyak ataupun di kelas kita masing-masing. terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Warahmatullahi wabarakatuh.